Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'du. Hadirin para peserta pelatihan retorika dakwah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita memasuki episode yang kedua, yakni teknik penulisan materi dan seni menyampaikan khutbah. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari insyaallah menjadi ilmu yang manfaat tentunya buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para peserta sekalian, saya ingin sedikit mereview tentang kajian kita di episode pertama seputar bagaimana cara mengatasi demam panggung atau grogi di atas mimbar. Karena itu satu hal yang sangat manusiawi. Ada ungkapan bisa itu karena terbiasa. Kemarin kita sudah memberikan beberapa tipsnya, beberapa triknya, yang insya Allah seiring berjalannya waktu, jika kita membiasakan, lama-kelamaan akan mudah menyampaikan dan tidak lagi ada grogi ataupun demam di atas mimbar. Dan salah satu yang paling penting pula, kebanyakan kita ketika kita menyampaikan materi khutbah ataupun kata sambutan dan lain sebagainya, itu intinya bicara di depan publik. Kalau ada orang yang kita tuakan atau mungkin ada di sekitar kita guru-guru kita, biasa itu juga menjadi sesuatu yang membuat kita grogi. Jadi bukan hanya menghadapi jamaah ya, bukan hanya menghadapi audiens, tapi ketika di sekitar kita itu ada orang-orang yang mungkin kita anggap mereka orang yang berilmu, mereka orang yang kita tuakan, mereka yang kita hormati, biasa juga itu menjadi satu kendala tuh. Saya pernah diberikan triknya, caranya bagaimana? Jangan posisi kita mengarah ke orang tersebut. Umpamanya ada kiai, ada ulama, ada tokoh masyarakat, biasa itu membuat kita spor jantung juga tuh kalau ngomong. Biasanya begitu. Maka ilmu yang pernah saya dapati, saya tularkan pada siang hari ini, salah satunya adalah jangan memandang mereka. Jadi usahakan pandangan kita ke audiens dan bukan kepada satu tujuan. Karena semua audiens ini wajib kita perhatikan. Sebab kalau jamaahnya cuma di sini sementara yang di sana dibiarkan, nah ini nggak efektif gitu loh. Sesekali aja boleh mandang. Bahkan kata guru saya, anggaplah mereka satu jengkal di atas kepala kita. Jadi ketika kita berada di atas mimbar, ini bukan menyombongkan diri, ini untuk memunculkan rasa percaya diri bahwa kita itu lebih pinter dari audiens. Meskipun audiens itu banyak yang pinter, yang alim ya. Tapi kalau kita menganggap, wah ini di depan ada guru saya, di depan ada kiai saya, di depan ada tokoh masyarakat, saya takut nih. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah materi yang kita sampaikan pun akan berantakan. Itulah sedikit mereview cara mengatasi demam panggung. Di samping ada doa-doa memang yang harus kita baca sebelum kita naik ke atas mimbar, sebagaimana doanya Nabi Allah Musa alaihi salam yang kita sudah hafal semua. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul
uqdatam min lisani yafqahu qauli, agar lisan kita ini enggak kaku ketika menyampaikan. Kemudian juga bisa mencium aroma wewangian untuk merelaksasi diri kita, dan juga di samping kita membaca doa, atur pernafasan kita biar kita rileks, santai gitu loh. Makanya ketika megang mic di atas mimbar itu jangan langsung salam. Tenangkan dulu diri kita sejenak gitu loh. Jadi jangan begitu naik mimbar, mic langsung assalamualaikum. Wah, itu udah ketahuan tuh. Jamaah juga ngelihat tuh, ini orang grogi banget ini. Gitu ya. Itu trik-triknya itu perlu kita berikan biar kita maksimal di dalam menyampaikan khutbah ataupun menyampaikan apapun itu yang bentuknya bicara di depan publik, di depan audiens. Itu hanya sekedar mengulang saja pelajaran kita di episode yang pertama biar kita terus mengingat, karena memang hal ini pasti terjadi kepada siapapun juga, yang namanya grogi, yang namanya gemeter, bahkan materi yang udah kita buat semaksimal mungkin, ketika ada orang yang kita anggap tokoh atau ada orang yang jauh di atas kita, mungkin itu juga menjadi salah satu kendala, biasanya seperti itu. Baik, di episode kedua kali ini karena waktunya begitu singkat, langsung saja kita masuk di dalam teknik penulisan materi dan seni penyampaian khutbah. Bismillah. Teknik penulisan materi pertama, tema atau judul khutbah yang akan kita sampaikan. Jadi menentukan tema besarnya, apa nih yang mau kita sampaikan, umpamanya pembahasan yang sedang marak gitu loh, yang sedang up to date, yang sedang booming, boleh kita menentukan tema besar. Setelah tema besar ditentukan, maka kerucutkan kepada judul atau pembahasan lebih spesifik, padat dan sesuai durasi. Ingat, karena ini adalah khutbah, durasinya sudah ditentukan, maka yang paling penting buat kita setelah menentukan tema besarnya, maka kita kerucutkan lagi kepada judul agar pembahasan spesifik, padat dan sesuai durasi. Bahasa sederhananya adalah bahwa khutbah itu adalah penyampaian yang singkat, jelas, padat. Karena bicara khutbah itu adalah komunikasi satu arah. Kita nggak perlu komunikasi dengan audiens. Jadi pembicaraan satu arah. Dan waktu sudah ditentukan. Biasa kalau di atas mimbar itu sudah ada 1x2 khutbah, umpama 20 menit. Jadi kita harus bisa mengetahui nih, dengan tema yang sudah kita susun serapi mungkin, menyampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun dalam keadaan jelas, padat isinya, yang insya Allah sampai kepada hati audiens yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita bisa menulis materi khutbah kita melalui referensi tentunya. Yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kita mau menentukan tema Isra Mi'raj, umpamanya ya, ini tema besarnya nih. Nah, kita tentu akan menentukan yang pertama itu adalah ayat Quran yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj atau hadis. Kemudian juga selain dari Al-Quran dan hadis Nabi, ada referensi materi khutbah bisa berupa perkataan atau qaulnya ulama, maqalahnya ulama, atau kalimat-kalimat yang sistematis. Biasa tuh rujukan kitab para khatib itu tidak jauh adalah Nasaihul Ibad, karena itu di situ ada kaul-kaulnya ulama, ada makalah-makalahnya ulama yang
per poin, jadi enak nyampeinnya tuh. Jadi ada poin-poinnya. Atau ada hadis-hadis juga di Mukhtarul Hadis juga ada itu. Ya kalau kayak salasun, arbaun. Jadi lebih enak menyampaikan itu. Jadi nggak ngalor ngidul tuh. Jadi referensinya itu yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Selain daripada Al-Quran dan Hadis Nabi, maka referensi khutbah bisa berupa perkataan ulama atau makalah ulama, poin per poin yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Yang penting kita udah menentukan nih judulnya, umpama tadi ya Isra Mi'raj, ayatnya kita sudah ketemukan, hadisnya sudah kita ketemukan. Kalaupun ingin ada penambahan untuk bumbu di dalam khutbah kita berimprovisasi, maka kita boleh cari itu perkataan-perkataannya ulama sehingga materi kita itu benar-benar matang. Ada Qur'annya, ada hadisnya, ada makalah ulamanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga bahasa. Seni bahasa penulisan, gunakan silogisme yang sederhana agar mudah difahami. Bangun argumentasi yang kuat dan gunakan bahasa yang indah namun mudah dimengerti. Gini teman-teman, tergantung di mana posisi kita menyampaikan khutbah. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau kita menyampaikan di instansi gitu ya, di perkantoran, maka gunakan bahasa-bahasa akademisi yang insya Allah mereka mudah mengerti. Kalau kita khutbahnya itu di masjid-masjid kampung, sungguh amat sangat mubazir jadinya ketika kita menggunakan bahasa-bahasa akademisi. Karena rata-rata, maaf ya, ini sama sekali tidak mengecilkan dari sisi pendidikan mereka, agar apa yang kita sampaikan itu sampai juga ke mereka dan mereka mudah memahami. Sebagaimana ada ungkapan, umirtu an uqattilan nas biqadri uqulihim. Aku diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu biqadri uqulihim, di hadapan mereka sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau bahasa guru saya itu, kalau kita nyampein materi di hadapan anak-anak SD, ya yang menyesuaikan bahasa mereka, yang menyesuaikan dunia mereka. Kalau kita menyampaikan audiensnya kebanyakan itu orang-orang tua, ya yang mudah mereka mengerti. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sendiri nggak paham. Ya, sehingga pulang itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia gitu loh. Nah, kalau kaitannya dengan khutbah yang ingin kita sampaikan, kita juga lihat audiensnya. Kalau di kantor, insya Allah kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang akademis gitu, bahasa-bahasa yang sifatnya kekinian lah, insya Allah jamaah lebih mudah untuk mengerti. Kemudian durasi dan aktual. Materi yang ditulis harus sesuai dengan durasi yang ditentukan dan akan lebih baik jika materi tersebut berkaitan dengan kejadian kekinian. Nah, itu tadi yang saya ingin sampaikan. Umpama kaitan tentang puasa. Jadi jangan materi puasa itu dari awal sampai puasa akhir tuh isinya kutiba mulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus ngomong di sini lagi kutiba alaikumusiyam. Jadi kan puasa itu kan banyak. Apalagi enak ya, 10 pertama membahas tentang fadilah puasa, keutamaan puasa. Kemudian di episode berikutnya bisa kita bahas tentang rahmatnya Allah. Pembahasan berikutnya tentang Al-Quran. Jadi banyak. Jadi jangan sampai jamaah nebak nih, ngomong di sono bahasannya kutiba, akhirnya baru nyampe amma ba'du kata jamaah kutiba nih, kutiba, pasti begitu nih. Jadi jangan monoton gitu. Jadi menulis materi ya kalau memang bagusnya disesuaikan dengan kejadian yang saat ini terjadi, mungkin yang sedang marak gitu loh. Yang penting
tidak menimbulkan polemik. Jangan bahas masalah khilafiyah di atas mimbar khutbah. Ini berbahaya sekali. Karena ini bukan forumnya. Kalau ingin membahas sifatnya yang khilafiyah, perbedaan di kalangan para ulama, itu bahasan kajian di majelis. Ketika ada jamaah yang tanya gitu kan enak ngebahasnya. Kalau di majelis berarti itu sesuai. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap tempat ada ucapan, setiap ucapan ada tempatnya. Jadi kita lihat nih, kita sedang ngomong di mana? Kita sedang berbicara di mana? Kita sedang menyampaikan apa? Khutbah kah? Ceramah umum kah? Kajian kah? Jadi kita bisa menyesuaikan hal itu. Lagi-lagi ini yang menjadi masukan dari kami, jangan sampai nanti ketika kita menyampaikan khutbah Jumat khususnya, kita menyampaikan kalimat-kalimat yang sifatnya membuat pemicu jamaah jadi bertikai satu sama lain karena menyampaikan hal-hal yang polemik yang menimbulkan pertanyaan. Nah, maka dari itu kemarin juga saya kasih triknya, andai kita lupa dengan ayat yang kita baca, ya lupa nih, sering nih di atas mimbar suka lupa, atau lupa surahnya, langsung beralih. Jadi umpama di dalam surah Al-Baqarah ayatnya umpama kita lupa, udah langsung bacain aja. Jadi jangan stuck kita mikirin nih ayat berapa, nanti akan ngerusak materi yang lain. Jadi kalau ada kata-kata yang umpama kita lupa, berlanjut aja, beralih saja kepada kata berikutnya. Ya kan yang menjadi kebiasaan kita itu, kadang ketika kita menyampaikan lupa surah, ya kan, lupa ayat itu sering banget. Atau yang keseringan banget itu apalah? Lupa ayat lah ya, ayat berapa-berapanya gitu. Cuman kita hafal nih surahnya. Udah, ya nggak usah dipikirin. Lanjut aja. Nah, ini lagi-lagi juga sesuai dengan durasi yang ditentukan. Karena khutbah itu ditentukan durasinya. Kalaupun ingin menyampaikan tema-tema yang kekinian, setelah kita udah buat sedemikian rupa, maka tema tersebut jangan sampai menjadi kericuhan. Ya, biasanya tuh ada istilah menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Nah, itu apalagi melakukan hal-hal yang umpama lagi rame nuansa-nuansa politik, jangan sampai di atas mimbar itu kita menyampaikan seakan kita mendukung salah satu partai. Janganlah. Kita ingin mengajak jamaah itu menyampaikan sesuatu yang insya Allah akan menjadi kesan di hati jamaah. Jangan sampai jadi omongan, kan gak enak ya. Begitu kita pulang, khotibnya partai ini kali ya, kayaknya pengusung ini kali ya, atau tim sukses ini kali ya. Jangan sampai. Nah, itu akan membahayakan sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini ada trik juga, kita meracik 3 unsur dalam pembuatan materi. Di sini ada sinonim dan antonim. Kemudian ada kata bertumpuk. Lalu yang ketiga juga ada analogi. Nah, salah satu yang paling kita kuasai adalah bukan hanya menguasai dan menghafalkan Quran dan hadis, tapi juga kita harus menguasai bahasa. Sinonim, antonim, persamaan kata atau lawan kata. Seperti contoh nih, sengaja saya kasih contohnya, nanti banyaklah kita bisa nulis-nulis gitu kan. Persamaan dari kata hisab. Hisab bisa periksa, bisa audit.
Jadi umpama kita menyampaikan materi seputar Isra Mi'raj, yang kita angkat adalah seputar sholat. Titik tekannya adalah sholat ya. Jadi kan nggak mungkin kita bahas seluruhnya. Paling nggak kita menarik benang merah nih. Apa yang mau kita bahas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini salah satu contoh ya. Umpama kita ingin membahas masalah sholat. Kita temukan hadisnya. Hadis tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Umpama nih, kita ingin mengangkat seputar sholat. Nanti kita temukan adalah sinonim katanya. Amal yang pertama nanti akan dimintai pertanggungan jawab di yaumil qiyamah. Yang pertama akan dihisab. Tadi apa persamaannya? Diperiksa, diaudit. Jadi jangan terlalu monoton ketika kita hanya menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang akan pertama ditanya adalah salat kita. Yang akan diperiksa pertama adalah salat kita. Jadi kita memainkan bahasa, maka di sini kita harus menguasai bahasa dalam arti sinonim dan antonim. Persamaan bahasa, kemudian persamaan kata ataupun lawan dari kata tersebut. Ya seperti contoh, amal yang pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ini lagi main-main bahasa nih, lagi main-main kata nih. Amal yang pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, akan diproses, akan diaudit, kan banyak tuh, Pak. Padahal hadisnya cuma sebegitu tuh. Cuman karena kita menguasai bahasa, enak maininnya. Dari mukaddimahnya juga enak tuh. Sebab kalau kita nyampein hadis cuman kayak gini. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Selesai enggak? Selesai enggak? Tapi kalau kita menguasai bahasa, kita bisa bermain dengan bahasa itu. Ya kayak tadi. Amal yang pertama kali nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ini gambaran kiamat juga nih kita bisa mainin, Pak. Hari di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Di saat huru hara terjadi, keadaan yang begitu mencekam, itu baru kiamatnya doang tuh, Pak. Bener gak? Di saat itu pula kejadian yang luar biasa. Yang Al-Quran mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, kakek berlari dari cucunya. Di saat itulah keadaan yang begitu menakutkan. Nanti begitu dibangkitkan manusia dan pertama kali akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas perbuatannya di dunia. Maka amal yang pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang diperiksa, yang diaudit, yang diproses adalah as-shalah. Enak gak kalau nyampein gitu, Pak? Fa in saluhat saluhas sa'iru amalihi. Nih mainin lagi nih, Pak. Jika salat kita baik, ayo persamaannya baik apa? Bagus, apalagi? Sempurna, apalagi? Jadi enggak monoton nyampein hadisnya. Fa in saluhat saluhas sa'iru amalihi. Jika salat kita baik, salat kita bagus, salat kita sempurna, salat kita sesuai dengan syarat dan rukunnya, salat kita tumakninah. Enak gak ngomongnya, Pak? Cakep gak? Itulah penguasaan bahasa. Sa'iru amalihi, seluruh amalan kita pasti diterima oleh Allah. Nah di sini nanti ada tekanan-tekanan yang harus memang kita hentakkan. Nanti kita latihan lagi. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasadas sa'iru amalihi. Jika salat kita rusak, ayo persamaannya rusak apa? Hah? Jelek, apalagi? Buruk. Jika salat kita jelek, salat kita buruk, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya,
solat kita hancur belantakan, solat kita lalaikan, sa'ira amali, maka seluruh amalan kita sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak, kalau dalam khutbah nyampein satu hadis saja cukup nggak? Cukup nggak kira-kira? Cukup kalau kita pinter mainan bahasa. Jadi jangan monoton menyampaikan ayat juga. Kan seringkali bahasa kita nih, maaf ya, saya nggak menjelekkan khotib yang lainnya. Saya lagi ingin sharing dengan teman-teman yang di sini. Seringkali khotibnya begini nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sering nggak gitu? Nabi kita bersabda, sering nggak? Emang ada nggak kalimat lain selain sabda Nabi? Ungkapan Nabi, untaian hikmah dari Nabi? Bisa nggak Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, umum nggak? Umum nggak? Tapi ketika kita menyampaikan untaian kata indah, barisan kalimat megah, taburan bagi pendambah hidayah, kumpulan mau'izah hasanah, Al-Quran adalah jawabannya. Enak nggak Pak? Dari awal udah ngomong begitu Pak, insya Allah jamaah yang tidur melongok. Keren juga nih khotib. Jadi bermain dengan bahasa, ya kan? Antonimnya apa? Merangkul, memukul. Kayak tadi tuh, jika solat kita benar, solat kita baik, solat kita tumaknina sesuai dengan syarat dan rukunnya, tinggal kita balikin di hadis berikutnya, wa in fasadat fasadas sa'iru amalih. Jika solat kita tidak baik, kan lawan kata baik tidak baik. Solat kita benar, solat kita rusak, solat kita hancur berantakan, solat kita tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau tadi kan sesuai dengan syarat dan tinggal kita balikin aja Pak. Sa'iru amalih gitu. Mengajak, mengejek. Ini bagian dari contoh ya, contoh sinonim dan antonim. Jelas sampai di sini? Jelas? Ya, nanti iseng-iseng tulis-tulis gitu loh. Kemudian kata bertumpuk. Sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Jadi kalau dengar kalimat firman Allah Ta'ala, Nabi kita bersabda, udah terlalu umum Pak. Nah disinilah pentingnya ilmu retorika. Seni di dalam menyampaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah fannul khitabah, seni berkhutbah. Kita harus menguasai bahasa-bahasa bertumpuk. Kata indah, barisan kalimat megah, kumpulan mau'izah hasanah. Padahal mah yang kita mau nyampein cuman firman Allah Ta'ala. Cuma karena kita pintar bermain bahasa, pintar menguasai bahasa, sehingga jadi indah. Al-Quran adalah jawabannya. Kita belum ngomongin ayat nih Pak, baru ngomong untaian kata indah, barisan kalimat megah, taburan bagi pendambah hidayah. Itu kata bertumpuk tuh, kumpulan mau'izah hasanah. Baru Al-Quran adalah jawabannya. Belum baca bahas ayat lagi, kita bisa ngelanjutin tuh kata-katanya tuh. Al-Quran adalah jawabannya, kitab suci yang terbebas dari intervensi dan investasi manusia, karena baik isi maupun redaksinya itu produk dari Allah semata. Di dalam ayat, di dalam surah, baru enak gak Pak ngomongnya begitu. Jadi gak langsung firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung nyampein ayat. Terlalu kering dengan bahasa. Benar Pak ya? Apalagi kalau di kantor-kantor, usahakan seperti itu. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Kalau kita terus berlatih, insya Allah bisa. Ya kan kayak kata-kata indah, barisan kalimat megah, kan dia juga Pak. Nah inilah kelihayan kita di dalam memainkan bahasa, memainkan kata. Kemudian juga kita bisa mengambil sebuah analogi, kisah-kisah teladan atau kisah inspiratif. Ini bisa melalui muqaddimah awalnya. Umpama kita ingin ngebahas apa seputar kurban, bisa dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim. Namun kita kaitkan dalam konteks kekinian umpamanya. Umpama kita menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nih, ada kalimat ketika dialognya Ibrahim,
Kan kalau kita ngikutin teks Qur'annya Pak, itu terlalu singkat. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putranya. Kan kalau kita baca artinya dalam Al-Quran, itu begitu singkat. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi Allah perintahkan menyembelihmu. Bisa enggak arti ini kita mainkan dengan bahasa yang lebih indah? Ya bunayya, wahai anakku. Coba persamaan bahasanya, anakku, kira-kira apa lagi? Buah hati, apa lagi? Jadi tuh nggak kering kita bahasa Pak. Ya bunayya, duhai anakku, buah hatiku, pelipur laraku, pelanjut ceritaku. Bisa nggak? Ada nggak dalam Quran? Nggak ada kan? Tapi karena kita mahir dalam memainkan bahasa, lihai dalam kata-kata, jadi itu terasa dan terkesan begitu indah didengarnya. Kan intinya mah anaknya juga Pak. Betul. Anakku, buah hati siapa? Ya anak. Pelipur laraku, belahan jantungku, pelanjut ceritaku. Jadi nikmat rasanya kalau menyampaikan dengan kalimat yang begitu indahnya. Nah terus ketika kita membahas kurban, poin apa nih yang kita ingin kedepankan, yang bisa kita kaitkan dalam konteks kekinian? Contoh, ini sih paling enggak di bagian kesimpulan khutbah kita. Sebelum saya tutup khutbah kali ini, saya ingin menegaskan kepada diri saya pribadi, jadi jangan kita menasehati jamaah, kita juga menasehati diri kita Pak. Saya ingin mengajak diri saya secara pribadi dan kepada kita semua para jamaah, kalau Nabi Allah Ibrahim rela mengorbankan Ismail sebagai putra yang cuma satu-satunya pada saat itu, timbul pertanyaan, apakah kita rela mengorbankan Ismail yang kita miliki, baik itu berupa harta, jabatan, dan lain sebagainya. Itu bagian dari kesimpulan. Sebab insya Allah yang akan terngiang-ngiang di telinga jamaah, di telinga audiens adalah kesimpulan khutbah. Karena betapa banyak seorang khotib ketika menyampaikan ayat, kemudian hadis, dikit-dikit ayat, dikit-dikit main hadis, akhirnya nggak sistematis. Maka yang paling enak itu kalau mau khutbah itu cari poin-poin yang sistematis, per poin kayak gitu. Cuma 3, kalau 3 enggak semuanya, paling enggak ada satu yang akan kita bahas. Jadi insya Allah lebih nikmat. Waktunya udah nggak cukup nih. Kemudian seni berorasi, teknik penyampaian orasi di atas mimbar, intonasi dan tempo. Gunakan intonasi yang tepat pada setiap kata, frasa maupun kalimat. Juga gunakan tempo sedang dalam khutbah Jumat. Jadi jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita, saya tidak menyalahkan. Ketika khotib itu keseringan, biasa di kampung-kampung tuh, Alhamdulillah, gitu ya. Itu jamaah insya Allah tidur Pak. Iya kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ketika kita naik di atas mimbar, umpamanya, kita berdiri tegak, nggak langsung salam, tapi kita diam dulu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kan? Alhamdulillah. Kan enak Pak. Itu yang tadinya pengen tidur jadi melek tuh Pak. Karena apa yang Rasul pernah sampaikan, beliau ketika berkhutbah matanya memerah, suaranya bagaikan panglima perang. Jadi intonasinya mesti jelas, tepat setiap kata yang kita ucapkan. Kemudian juga gunakan tempo sedang di dalam khutbah, nggak terlalu cepat, juga nggak terlalu lama. Kemudian menyesuaikan nada menyesuaikan nada suara berbanding lurus dengan menyesuaikan terhadap volume mikrofon. Semakin lihai, semakin merdu, semakin terdengar. Cuma kan kali ini adalah kendalanya di tiap-tiap tempat mikrofonnya beda-beda. Ya kalau di Al-Maghfirah alhamdulillah
mikrofonnya enak gitu. Jadi ngaturnya juga enak. Tapi kalau ada di beberapa tempat kan yang mikrofonnya udah kayak mikrofon dado, tahu dado, dangdut dorong gitu. Ya Allah, kesian tuh Hatib. Yang penting jangan langsung mengucapkan hamdalah, tapi kita cek dulu ini mic-nya dalam keadaan hidup apa enggak. Jadi udah jangan tergesa-gesa. Lihat dulu mic-nya dan sesuaikan arah kepada mulut kita. Yang pas bagaimana nih setelannya. Kayak saya suka dibilangin di beberapa tempat, umpamanya di Kubamas gitu kan. Karena dari 2010 sampai sekarang alhamdulillah saya masih ngisi khutbah di situ. Saya selalu dibilang, Ustadz ini mic-nya ini sensitif. Jadi nggak usah terlalu dekat, cukup jauh itu kedengaran. Gitu. Mic-nya kecil, Pak. Tapi kita jauh aja tuh udah luar biasa. Justru kalau mic yang sensitif makin dideketin makin pecah suara, makin hancur. Makanya kita nyesuaiin aja dan dipastikan tombolnya itu on. Ya. Jadi jangan begitu salam ternyata mic-nya mati. Jadi kita sesuaiin. Nah, kalau memang mic-nya enak, insya Allah kita bisa mengeluarkan suara yang enak gitu kan. Kemudian efisiensi diksi, hindari pengulangan kata berlebihan agar menghemat kata dan durasi. Ringkas tapi padat lebih baik daripada panjang bertele-tele. Jadi jangan sampai katanya berulang-ulang. Ini ada beberapa pembicara nih yang seringkali diulang lagi gitu kan. Kembali lagi di situ. Nah, sehingga ini yang tadi udah disampaikan. Kalau yang udah disampaikan sudah. Gitu. Kemudian mimik wajah, gunakan mimik wajah sewajarnya, jangan berlebihan namun tetap berkarakter dan tegas, murad. Maksud. Jadi jangan sampai khotib itu dalam keadaan loyo. Makanya kalau memangnya nggak maksimal, kondisi kesehatannya nggak fit, mendingan nggak usah khutbah. Sebab kalau dipaksain tuh luar biasa. Kejadian-kejadian beberapa kali teman-teman tuh karena maksain Pak, akhirnya nggak maksimal penyampaian itu. Artinya seorang yang ingin berkhutbah itu kondisi fisiknya dalam keadaan fit, materinya mateng tapi kondisinya nggak fit, itu juga membahayakan. Jadi benar-benar ready dia, istilahnya udah siap perang, amunisi dia udah punya. Dan juga kesehatannya juga menunjang, baik kesehatan suara ataupun keadaan yang perlu diperhatikan lah pokoknya. Jadi secara fisiknya sehat, materinya juga sudah matang. Nah, nanti untuk contoh pembuatan materi akan kita buatkan, paling tidak ini akan menjadi gacuan kita di episode berikutnya. Nah, ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan karena lagi-lagi kita terbentur dengan durasi waktu. Sebenarnya saya pengen banyak yang ingin saya kemukakan, trik-trik yang perlu kita hadapi dan amunisi-amunisi yang perlu saya berikan kepada audiens. Cuma karena kita terbentur dengan durasi waktu, jadi 3 pembahasan ini insya Allah bisa menjadi inspirasi buat kita di kesempatan siang hari ini. Insya Allah. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada yang kurang dipahami dalam penjelasan? Ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kira-kira apa yang udah saya jelaskan bisa dipahamin nggak? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Yang penting buat kita jangan beranggapan gini, saya mah belajar aja meskipun saya bukan khotib. Jangan, karena hal yang demikian satu saat akan dibutuhkan. Ketika nanti, lagi-lagi saya katakan, kita entah sholat Jumat di mana, tiba-tiba khotibnya nggak hadir, akhirnya MC naik, mungkin di antara jamaah ada yang bisa menyampaikan khutbah, kami persilakan. Maka saya berharap dari pelatihan retorika dakwah ini kita sudah menyiapkan diri kita dari sekarang.
Jangan sampai kita udah mengerti, kita sudah mempelajari ilmunya, terus ketika ada MC ngomong begitu, terus kita masih tetap diam, dosa kita. Karena kita udah belajar. Dan kita belajar ini Pak, di sini adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Dan insya Allah, saya jamin 200% ini ilmu sangat bermanfaat. Mungkin belum sekarang terasa manfaatnya. 2-3 tahun, 5-10 tahun akan terasa benar-benar. Paling enggak yang simple aja dah, ketika rumah ada acara, paling enggak kita sambutan, untung udah pernah belajar ilmu retorika dakwah. Betul enggak Pak? Itu paling enggak. Kalau kita nanti menjadi tokoh di masyarakat atau jadi RT jadi RW paling enggak kan kita ingin memberikan sambutan kepada masyarakat kita, warga kita, betul. Karena kita udah mempelajari ilmu ini, insya Allah semuanya akan benar-benar terasa. Alhamdulillah. Karena yang sudah testimoni ke saya ngajar bukan sekali setahun 2 tahun Pak, udah puluhan tahun saya ngajar di berbagai tempat, termasuk di beberapa instansi. Ketika 10-20 tahun gak ketemu saya, pas ketemu saya, untung saya dulu belajar, untung saya dulu ngikutin, sekarang saya dipercayakan jadi pengurus masjid. Sekalipun dia gak jadi khotib, jadi pengurus masjid, paling gak ngumumin dong setiap kali ada informasi yang harus disampaikan. Betul gak Pak? Inilah, insya Allah saya yakin betul ini ada manfaatnya dan besar buat kita terutama. Mudah-mudahan sajian ini dengan waktu yang sangat singkat, mohon maaf kalau kelewatan durasinya, insya Allah menjadi sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Insya Allah mulai materi berikutnya kita akan menulis contoh materi ya, insya Allah sebagai gacuan kita. Nanti kita akan buat sendiri materi, dan selebihnya ini materi cuman segini Pak, teorinya, selebihnya banyak praktek. Nanti saya sebenarnya sih kepengen ngelihat satu demi satu, apa yang kurang langsung saya nilai, cuma karena kita terbatas dengan waktu dan hanya 4 kali pertemuan, ya mungkin insya Allah kalau mau secara private bisa di luar tayangan kita. Umpama masuk ke ruang kantor, saya mau khutbah, tolong dong guru dinilai, umpamanya gitu, saya nilai Pak. Karena lagi-lagi saya bukan siapa-siapa, tapi saya bagian dari keluarga di BPJS ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah akan ada tayangan ulang melalui channel YouTube Al-Maghfirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.